Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan setelah Maiso Jenar bertemu dengan orang berjubah abu-abu dan diberi petuah sehingga Maiso Jenar sadar akan dirinya. Kemudian ia teringat telah meninggalkan Aryo Saloka. Kemudian dia mendengar teriakan Aryo Saloka yang manggil-manggilnya. Maka dihampirilah Aryo Saloka dengan penuh penyesalan karena Maiso Jenar telah meninggalkannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Mendengar jawaban itu, hati Maiso Jenar tergetar. Adalah wajar kalau seorang anak sebesar Aryo Saloka menjadi ketakutan ditinggalkan seorang diri di padang ilalang di pinggir hutan yang sama sekali tak dikenalnya. Bagaimanapun beraninya anak itu. Tidak, Aryo, paman tak akan meninggalkan engkau sendiri, kata Maiso Jenar membesarkan hati anak itu. Tapi tadi paman berlari kencang sekali, potong Arya. Mendengar kata-kata Aryo itu, Maiso Jenar tersenyum, senyuman yang pahit bagi dirinya sendiri. Namun jawabnya, tadi paman tidak akan meninggalkan kau, Aryo. Tapi karena ada sesuatu yang harus aku kerjakan dan tidak boleh orang lain tahu. Apalagi anak-anak, karena hal itu adalah rahasia besar. Maka aku pergi mendahuluimu untuk beberapa lama. Aryo mandang wajah Maiso Jenar dengan pandangan yang penuh keraguan-raguan. Apa yang dilakukan oleh Maiso Jenar tadi? Menurut anggapannya bukanlah sekedar mendahului, tapi benar-benar telah berusaha untuk meninggalkannya. Karena itu ia bertanya, tapi tadi paman marah kepadaku. Dan lagi Maiso Jenar tersenyum, namun hatinya mengeluh. Sudahlah Aryo, sekarang dan seterusnya paman tak akan meninggalkanmu lagi. Aryo mengangguk-anggukkan kepalanya meskipun hatinya masih tetap ragu. Kemana paman pergi? Aku ikut paman. Bagus Aryo, bagus, jawab Maiso Jenar. Nah, sekarang kemana? Terserah pada paman, jawab Aryo. Kau lelah? Tanya Maiso Jenar. Tidak, kalau berjalan dengan paman aku masih kuat, jawab Aryo dengan mantapnya. Meskipun sebenarnya kakinya sudah terlalu letih. Agaknya Maiso Jenar mengetahui pula kelelahan Aryo. Karena itu katanya, kita beristirahat sebentar Aryo. Nanti kalau kau sudah tidak begitu letih, kita berjalan lagi. Aryo menjadi gembira mendengar ajaan pamannya. Memang sebenarnya ia telah lelah sekali. Setelah beberapa lama berlari-lari mengejar Maiso Jenar, maka jawabnya, baiklah paman, aku akan beristirahat dulu. Kemudian mereka mencari tempat yang teduh di bawah pepohonan di tepi hutan. Aryo Saloka dengan segera merebahkan dirinya berbaring di atas rerumputan kering. Dan karena lelahnya, maka segera ia pun tertidur. Maiso Jenar memandang Aryo yang sedang tidur itu dengan perasaan belas kasih. Apalagi kalau diingatnya bahwa hampir saja anak itu ditinggalkannya seorang diri. Dari wajah anak itu nampaklah memancar ketulusan serta keberanian yang diwarisinya dari ayahnya, Gajah Soro. Karena itu, apabila Aryo Saloka menerima pendidikan serta latihan yang baik, pastilah kelak ia akan menjadi seorang pemuda yang perkasa. Sementara itu matahari telah menempuh lebih dari 3/4 bagian dari jalan peredarannya. Karena itu panasnya tidak begitu tajam lagi. Di langit yang biru bersih hanya kadang-kadang saja nampak awan tipis mengalir perlahan-lahan.
Bersama dengan awan yang tipis itu, kenangan Maiso Jenar menghubung tinggi. Diingatnya segenap masa lampaunya yang penuh dengan bermacam-macam kejadian silih berganti. Ketenaran dua keagungan sebagai seorang perwira pasukan Noromanggolo, kepahitan dan kekecewaan, kecemasan dan bermacam-macam lagi peristiwa yang datang silih berganti di masa perantauannya. Namun akhirnya ketika awan di langit itu pecah berpencaran ditiup angin, maka hilang pulalah semua kenangan yang mengganggu pikiran Maiso Jenar. Yang nampak sekarang adalah masa yang menghadang di hadapannya, masa yang akan penuh dengan tantangan yang harus dijawab dengan tindakan yang tepat. Tapi kemudian tiba-tiba Maiso Jenar teringat kepada orang tua yang telah membawanya kembali ke jalan yang lurus. Siapakah kira-kira orang itu? Benarkah orang itu yang telah mengambil keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten? Ketika pertanyaan-pertanyaan itu ditujukan kepadanya, maka ia sama sekali tidak menyangkalnya. Meskipun tidak pula membenarkan ditilik dari pakaiannya, maka Maiso Jenar hampir pasti bahwa orang itulah yang mengambil kedua pusaka dari Banyu Biru. Sebab jarang orang yang berpakaian jubah berwarna abu-abu, kecuali Pasingsingan dan orang itu. Meskipun Maiso Jenar belum pernah melihat wajah asli Pasingsingan yang nama sebenarnya adalah Umbaran, namun pastilah bahwa orang tua itu bukan Umbaran. Kalau demikian, sampailah Maiso Jenar pada suatu dugaan bahwa orang tua itu adalah Pasingsingan tua, guru dari Paniling atau yang sebenarnya bernama Radite, Anggoro, dan Umbaran. Namun ia sendiri tidak yakin apakah dugaannya itu benar. Tetapi bagaimanapun Maiso Jenar mendapat kesimpulan bahwa usaha untuk menemukan keris-keris Nogososro dan Sabu Inten akan merupakan suatu usaha yang berjangka panjang. Sebab sampai saat itu segala sesuatunya masih gelap. Gelap sama sekali. Tak ada satu titik pun yang dapat menunjukkan arah lenyapnya kedua pusaka yang sedang menjadi rebutan oleh beberapa pihak. Akibat dari itu pasti akan menyangkut Gajah Suro pula. Makin lama waktu yang diperlukan untuk menemukan kedua keris itu, semakin lama pula waktu pembebasan yang akan diberikan kepadanya. Maiso Jenar hanya dapat berdoa mudah-mudahan Paningron dan Gajah Alit dapat menolong meringankan tuduhan yang dibebankan kepada Gajah Suro. Tetapi ketika Maiso Jenar baru asik berangan-angan, tiba-tiba terdengarlah derap kuda yang semakin lama semakin dekat. Karena itu segera didukungnya Aryo yang masih tidur, dibawa masuk dalam semak-semak yang rimbun. Untunglah bahwa Aryo yang kelelahan itu tidak terbangun. Sedang Maiso Jenar dengan hati-hati sekali mengintip dari celah-celah rapatnya dedaunan ke arah suara kuda-kuda itu. Sebentar kemudian dari balik tikungan semak-semak muncullah 3 orang berkuda. Melihat 3 orang itu, dada Maiso Jenar menjadi berdebar-debar. Mereka adalah sepasang uling dari Rowo Pening disertai oleh Sri Gunting. Menilik perbekalan mereka, maka Maiso Jenar dapat mengetahui bahwa 2 bersaudara uling itu akan menempuh perjalanan yang jauh. Mula-mula timbul keinginan Maiso Jenar untuk menghadang mereka serta langsung membinasakan mereka. Tetapi tiba-tiba diingatnya pesan Ki Paniling bahwa ia dinasihatkan untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Ia harus tahu pasti bahwa tindakannya benar-benar akan menguntungkan. Sedang pada saat itu ia masih belum yakin bahwa ia seorang diri dapat mengalahkan orang-orang itu. Apalagi ia sedang membawa Aryo. Kalau sampai terjadi sesuatu atas anak itu, maka letak kesalahan ada padanya. Karena itu akhirnya Maiso Jenar hanya mengintip dengan dada yang bergetar, menahan perasaannya.
Ketika ketiga orang itu lenyap dari pandangan matanya, Maeso Jenar segera menyadari betapa semakin sulitnya pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan melihat kedua orang itu, Maeso Jenar dapat menerka bahwa pasti tidak saja sepasang uling itu yang pergi merantau, tetapi pasti juga tokoh-tokoh hitam yang lain menempuh perjalanan dan bertebaran ke segenap penjuru untuk dahulu mendahului menemukan keris-keris Kyai Nogososro dan Kyai Sabu Inten. Kalau saja ia bertemu dengan Uling dan Lowo Ijo atau Joko Soko, bagaimanapun masih ada kemungkinan bagi Maeso Jenar untuk menyelamatkan diri. Tapi bagaimana halnya kalau di perjalanan ia berjumpa dengan tokoh-tokoh tua seperti Pasingsingan, Simorodro tua, Bugel Kaliki, dan barangkali tokoh-tokoh tua yang berdiri di belakang sepasang Uling dan Joko Soko, atau guru-guru mereka yang ternyata juga mengingini pusaka-pusaka itu. Terhadap mereka tidak akan banyak yang dapat dilakukan. Untunglah sampai saat ini beberapa kali jiwanya selalu terselamatkan oleh pertolongan beberapa dari angkatan yang sebaya. Tapi kalau tak seorang pun dari mereka yang melihat, pasti bahwa tinggal nama Maeso Jenar saja yang mungkin masih sering disebut-sebut orang. Mengingat hal itu, tiba-tiba dirasanya bulu tengkuknya berdiri. Tapi ketika segera menyusul gema yang berkumandang di rongga hatinya, gema suara orang tua yang tak dikenalnya yang mengatakan bahwa keris Nogososro dan Sabu Inten berada di dalam kekerasan hatinya serta usahanya. Maka nyala tekad dalam hatinya berkobar semakin besar, sebesar nyala api di lubang kepundan Gunung Merapi yang tak akan dapat padam oleh hujan selebat apapun serta angin sekencang apapun. Sementara itu Aryo telah menggeliat pula. Ketika ia membuka matanya, maka yang pertama-tama dilakukan adalah berteriak memanggil, "Paman, Paman Maeso Jenar!" "Shh!" desis Maeso Jenar. "Kenapa kau berteriak, Aryo?" Dengan pandangan yang masih diliputi oleh keraguan-raguan, Aryo mengawasi Maeso Jenar tanpa berkedip. "Paman tidak meninggalkan aku lagi, bukan?" Maeso Jenar tertawa kosong dengan penuh pengertian atas kecemasan yang mencekam perasaan Aryo. "Kalau aku akan meninggalkan kau, bukankah lebih baik pada saat kau sedang tidur?" Mendengar jawaban Maeso Jenar, Aryo menjadi percaya bahwa pamannya tidak akan pergi meninggalkannya. Setelah beberapa kali menggeliat, segera Aryo duduk di samping Maeso Jenar. "Sudah tidak lelah lagi kau, Aryo?" tanya Maeso Jenar. "Bukankah sejak tadi aku tidak lelah, Paman?" jawab anak itu. Terdengar Maeso Jenar tertawa pendek, katanya meneruskan, "Bagus kalau begitu. Nah, sekarang kau sudah siap untuk berjalan lagi?" "Tentu, Paman. Tentu aku siap berjalan setiap saat," sahut Aryo. "Kalau begitu, mari kita berjalan," ajak Maeso Jenar. Oleh ajakan itu segera Aryo melompat berdiri dengan sigapnya. Memang setelah ia tertidur beberapa lama, tubuhnya telah menjadi segar kembali. "Kita sekarang kembali ke rumah kita sebentar, Aryo," ajak Maeso Jenar meneruskan. "Mengapa hanya sebentar, Paman?" tanya Aryo. "Biarlah kami tinggalkan rumah itu. Rumah di mana kau hampir saja mengalami bencana," jawab Maeso Jenar. Seterusnya ia menerangkan, "Aryo, rumah itu ternyata sudah diketahui oleh orang-orang yang ingin membunuhmu. Karena itu bukankah lebih baik kalau kita pergi? Kita mampir sebentar hanyalah untuk mengambil tombak pusaka Banyu Biru Kyai Banca. Biarlah tombak itu kau bawa serta supaya tidak mencurigakan. Nanti sebaiknya kita lepas tangkainya." "Baiklah, Paman," jawab Aryo sambil menganggukkan kepalanya. Kemudian berangkatlah mereka berdua meneruskan perjalanan. Tak lama kemudian matahari tenggelam di ujung barat langit. Dalam kegelapan mereka tetap meneruskan perjalanan.
Maisodenar yang berpandangan tajam dapat menempuh perjalanan dengan tidak banyak menemui kesulitan sambil menggandeng Aryo Saloka. Belum sampai tengah malam, mereka berdua telah tiba di pedukuhan di mana telah mereka bangun tempat untuk berteduh. Pada pagi harinya, tetangga-tetangga Maisodenar yang baik hati ketika mengetahui bahwa Maisodenar telah berhasil menemukan anak yang mereka anggap anak Maisodenar sendiri dengan selamat, segera berkerumun untuk mengucapkan syukur. Mereka bertanya bergantian, tak ada henti-hentinya, sehingga Maisodenar kerepotan untuk menjawabnya. Tapi kemudian mereka, tetangga-tetangga yang baik itu, menjadi tercengang-cengang ketika tiba-tiba saja Maisodenar mohon diri kepada mereka untuk pergi meneruskan perantauannya, seperti ketika belum menetap di pedukuhan itu. Para tetangga yang menganggap Maisodenar sebagai seorang petani yang banyak memberikan sesuluh kepada mereka menjadi agak kecewa. Kata salah seorang dari mereka, "Apakah kami berbuat kesalahan terhadap Anggir?" "Tidak, Bapak," sahut Maisodenar cepat. "Sama sekali tidak." "Atau barangkali ada marah kepada kami?" sambung yang lain. "Karena kami tidak dapat melindungi anak Adi." "Juga tidak," jawab Maisodenar. "Tidak ada kesalahan saudara-saudara kepada kami." "Lalu kenapa Adi mau pergi?" tanya seorang pula. Maisodenar agak bingung menjawab pertanyaan itu, tetapi akhirnya ia berkata, "Saudara-saudaraku yang baik, aku ingin berjalan semata-mata karena kegemaranku merantau. Aku ingin menunjukkan beberapa pengalaman kepada anakku ini. Sebab aku bercita-cita bahwa kelak nasib anakku ini harus lebih baik dari nasibku sendiri." Para tetangga yang ramah itu pun mengangguk-anggukkan kepala. Agaknya Maisodenar sudah tidak dapat ditahan lagi. Karena itu dengan berat hati mereka lepas Maisodenar dan anaknya berjalan. "Pada suatu saat kami akan datang kembali," kata Maisodenar pada mereka yang mengantar sampai ke ujung desa. Setelah itu mulailah Maisodenar dengan perantauannya kembali. Tapi kali ini Maisodenar tidak berjalan sendiri. Mula-mula Maisodenar dan Aryo Saloka berjalan ke arah selatan, tetapi kemudian mereka membelok ke barat dan terus ke utara. Untuk sementara mereka berjalan asal saja menjauhi daerah kekuasaan Embusuro. Di bawah baju Aryo Saloka terselip tombak pusaka Banyu Biru yang telah dilepas dari tangkainya yang dibalut rapi dengan kulit kayu. Di perjalanan pagi itu Maisodenar tidak banyak berkata-kata. Pikirannya diliputi oleh kegelapan yang menyelubungi keris-keris pusaka Demak yang hilang. Sampai saat itu ia sama sekali belum tahu kemana dan bagaimana harus mencari kedua keris itu. Apa yang dilakukan adalah seperti meraba-raba di dalam kelam. Tapi di samping itu masih ada yang harus dilakukan, membentuk Aryo menjadi seorang jantan dan mengantarnya kembali ke daerah perdikan Banyu Biru. Sedang Aryo Saloka agaknya sama sekali tidak menghiraukan apa-apa. Dalam cerah matahari pagi, ia berjalan agak di depan dengan riangnya. Ia berlari-lari selincah anak kijang tanpa perasaan takut serta prasangka apa-apa. Dalam irama nyanyi burung-burung liar yang berlompat-lompatan di rerumputan yang hijau segar. Sekali-kali Aryo mengambil batu serta dilemparkan ke arah gerombolan burung-burung yang asik matuk-matuk biji-biji rumput, yang kemudian karena terkejut berterbangan berputar-putar. Tapi kemudian burung-burung itu kembali hinggap di rerumputan. Tiba-tiba Aryo Saloka berhenti ketika didengarnya Maisodenar memanggil. Ketika ia menoleh, lihatnya pamannya sudah agak jauh tertinggal di belakang. Karena itu Aryo segera duduk di atas batu untuk menanti Maisodenar. "Aryo," kata Maisodenar setelah mereka berjalan bersama-sama, "aku mempunyai pikiran bahwa untuk keselamatanmu, kau harus berusaha sejauh-jauhnya agar kau tidak dikenal orang. Karena itu Aryo, aku berpendapat bahwa sebaiknya nama panggilanmu harus diganti. Sebab selama kau masih mengenakan namamu yang sekarang,
Aryo Saloka, maka orang-orang yang akan mencarimu dengan mudahnya akan dapat menemukan kau. Sebab namamu adalah nama yang jarang dipakai orang. Maka sekarang kau ingin mengubah namamu dengan nama lain. Aryo mandang wajah Maesa Jenar dengan herannya. Apakah kalau aku berganti nama, orang tak mengenal aku lagi? Katanya. Bukan begitu Aryo, jawab Maesa Jenar. Tetapi tidak-tidaknya orang tidak mendengar lagi nama Aryo Saloka. Bukankah dengan mendengar namamu, orang dapat menemukanmu? Aryo Saloka mengangguk-anggukkan kepalanya. Agaknya ia sudah mengerti maksud Maesa Jenar. Tapi tiba-tiba ia bertanya, Paman, meskipun namaku sudah diganti, tapi apabila seseorang berkata tentang seorang anak yang berjalan bersama-sama dengan Maesa Jenar, bukankah segera orang mengenal aku? Sebab yang selalu bersama dengan Aryo Saloka adalah Maesa Jenar. Kau benar-benar cerdas Aryo, jawab Maesa Jenar sambil tertawa. Aku setuju dengan pendapatmu. Kalau begitu, marilah kita bersama-sama mengganti nama. Mendengar pendapat itu, Aryo Saloka tertawa berderai. Agaknya hal itu merupakan suatu hal yang lucu. Melihat Aryo tertawa, Maesa Jenar pun tertawa. Nah Aryo, siapakah nama yang pantas buat mengganti namamu? Tanya Maesa Jenar kemudian. Aryo nampak mengerutkan keningnya, tapi beberapa lama kemudian ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, terserahlah kepada Paman. Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berpikir, nama apakah yang sepantasnya diberikan buat anak itu? Tiba-tiba terlintaslah suatu nama yang tepat diberikan kepada Aryo Saloka. Aryo, kau tahu bahwa namaku adalah Maesa Jenar. Maesa adalah jenis binatang bertanduk. Maksud dari nama itu adalah supaya aku mempunyai kesigapan dan ketangguhan seperti Maesa. Sedang harapanku kau harus lebih hebat daripadaku. Karena itu aku akan memberimu nama dengan nama yang lebih hebat pula. Bukankah nama ayahmu hebat pula? Gajah Soro, dan ayahmu benar-benar hebat seperti seekor gajah. Nah, dengarlah Aryo, aku akan memberimu nama Handoko. Handoko, ulang Aryo. Apakah Handoko itu? Handoko adalah nama binatang bertanduk pula, jawab Maesa Jenar. Tetapi jauh lebih hebat dari Maesa, sebab Handoko berarti banteng. Mendengar uraian Maesa Jenar, hati Aryo Saloka bergetar. Maka dengan bangga ia berkata, aku pernah mendengar ayah bercerita tentang seekor banteng. Apa kata ayahmu? Tanya Maesa Jenar. Banteng adalah binatang yang hebat sekali, jawab Aryo. Nah, kalau begitu sekarang aku memanggil kau Handoko, kata Maesa Jenar meneruskan. Tetapi siapakah kelanjutan nama itu? Handoko Soro seperti nama ayah, usul Aryo. Tetapi orang akan masih dapat mengenal kau dalam hubungan nama dengan ayahmu, jawab Maesa Jenar. Juga seandainya kau bernama Handoko Jenar, orang akan menghubungkan dengan nama Maesa Jenar. Lalu apakah yang baik menurut Paman? Tanya Aryo Saloka. Begini Aryo, aku mempunyai nama yang baik, dengarlah. Nama lengkapmu adalah Bagus Handoko. Bagaimana pendapatmu? Mata Aryo menjadi berkilat-kilat. Bagus Paman, bagus sekali. Nah, sejak saat ini aku bernama Bagus Handoko. Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, dan sekarang siapa namaku? Terserahlah pada Paman, jawab Bagus Handoko. Jangan panggil aku Paman, panggil aku Bapak untuk seterusnya. Baiklah Bapak. Bagus Handoko, dengarlah. Aku akan memakai nama seorang petani biasa. Sejak saat ini panggillah aku dengan nama Manahan, Bapak Manahan. Baiklah Bapak Manahan. Bagus. Kita sekarang sudah merupakan orang baru. Meskipun apa yang kita lakukan adalah kelanjutan usaha kita sebelumnya. Kau harus kembali ke Banyu Biru kelak dengan atau tidak dengan kekerasan. Tentu Paman. Bapak,
sebab tanah itu bagiku merupakan tanah pusaka sekaligus tanah tercinta. Manahan dengan menepuk pundak Bagus Handoko berkata pula, Bagus Handoko, karena semuanya itu kau mulai saat ini harus melatih diri dengan tekun dan sungguh-sungguh, supaya kau kelak tidak akan ketinggalan dengan anak pamanmu Lembu Soro, Adi Sawung Sariti, potong Bagus Handoko. Manahan mengangguk, katanya meneruskan, anak itu pun sekarang pasti mengalami penggemblengan, supaya kelak dapat menjadi anak hebat pula. Karena itu kau jangan sampai kalah. Baik Bapak.